beliau datang dari Martapura. Beliau datang cuma sekitar 4 hari. Malam ini cuma 1 malam di Kota Bangun. Mungkin besok kembali ke Samarinda, habisnya pulang ke Banjar lagi. Yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Langgar Nurul Iman beserta para aparatnya, yang kemuliakan dan menghormati para tokoh masyarakat yang sudah berhadir di langgar kita ini, serta Bapak Ibu Hadirin hadirat yang sudah juga berhadir di langgar kita ini. Untuk bersilaturahmi kita bersama-sama, langsung kita denari tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Muhammad Anwar Rahman. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung bulan Safar ini itu bertepatan dengan haul salah satu ulama besar di Kalimantan Selatan, Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil atau Guru Bangil. Alangkah baiknya kita mengadakan juga haul malam ini dengan baca manaqib beliau. Habis itu kita baca surah Yasin dulu, baru baca manaqib, baru tahlil. Kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia dan semua staf pengisi Mushola Nurul Iman ini yang telah mendahului kita, khususnya untuk Al-Alimul Allamah Tuan Guru Besar Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka mursalin 'ala siratal mustaqim. Tanzilul 'azizir rahim. Tunzilul qawman lahum jalalakum wa muwafiqun. Laqad aqbalna 'ala sayyidihim la yu'minuna inna ya'lamu ya'lamu qadara fa'il al-qani wa qur'an wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa shay'an la yubsirun wa safaa'un 'alayhim ma'adallahu qala إنما تدعو من اتبعك وخشع الرحمن برحمتك وشفيعة والد الكريم إنا نحن نحيي الموتى وما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا كما عززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم علينا إلى البلاغ المبين قالوا إنا وجدنا بكم لمن الدرون لنجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائر معكم وإن تكذبوا فأنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ترجون ما نعبد الذي وضعني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يؤمن الرحمن بضر لا تغني عندي شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل له لأن القرآن من القوم يعلمون إذا غفر لربي ولعلم من المكرمين وما أنزلنا على قوم إبراهيم من جند من السماء وما كنا ننزل إن كانت الموصل واحدة بينهم مقابلون يا حسرة على العباد لا يهديهم البصر إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ما لهم قبلهم من النور أنهم إلينا يرجعون وإن كنا لمرجعون إلينا محفوظون لا يدرهم محفوظون إلينا وأخذ رحمة منه يأكلون وجعلنا في الجنة من نخيل وعلى وجعلنا من العين يأكل من ثمره وما عمل إلينا لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تضر ومن أنفسهم ومما يعلمون لا يدرهم الليل أسلم من النار وإذا هم مولعون الشمس تجري لمسخر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa murabbi rahina wa qurrata ayunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan seluruh para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama, wabil khusus seluruh pengisi musholla Nurul Iman Desa Liangkulu yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menanamkan di hati kita akan cinta hadir turun ke majelis ilmu dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah kita turun, mudah-mudahan juga keluarga kita barataan diberi Allah Ta'ala keberkahan dan kemaghfirahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ini bulan ini adalah bulan yang istimewa dikarenakan bulan ini masyarakat Kalimantan Selatan berbondong-bondong menuju kota Pasuruan, kota Bangil. Nih malam ini haul sidin. Kita mah haul juga. Kadang-kadang juga kita acil-acil ibu-ibu jorong Matapura acil-acil. Mudahan kita dapat berkahnya sama juga bulan malam ini. Amin. Ada gampangan yang hadir 50.000 lebih. Bupati Pasuruannya ada juga, Bupati Banjarnya kadang-kadang mulai berhari rutin ke Bangil. Guru-guru Samarinda banyak juga ke Bangil, sudahnya di daerah kami Matapura bilang habis ke Bangil. Itu semua karena ada di sana kami, ibaratnya tuh tatuha kami di sana, yang meninggal dunia di sana, bermakom di sana, jadi wali besar di sana. Siapa itu? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil atau Guru Bangil. Mudah-mudahan yang kada bisa ziarah, mudah-mudahan yang bisa ziarah kan. Niatakan ulun kanyang sudah ziarah tuh, mau dihitungin gue bisa 7-8 kali kalau sudah ke Bangil tuh. Intinya ada yang ini sebelum ke Bangil itu biasa kami ke Bangkalan dulu, keliling wali. Nah baru ke Bangkalan, misalnya Jumat ziarah kemana? Ampel, Tuban, Muria, jalan itu. Nah baru kemana? Baru ke Syekh Halil Bangkalan. Nah baru menghadiri puncaknya haul Guru Bangil. Nah itu nama kecil Guru Bangil ialah Muhammad Sarwani Abdan. Adalah Muhammad Sarwani. Beliau lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura. Kampung ulun tuh ngarannya Kampung Melayu Tengah. Rumah ulun tuh Melayu Tengah. Rumah Guru Bangil bahari itu Melayu Ilir guru. Kira-kira sekiluan aja lah jaraknya, di pinggir sungai. Nah itu. Jadi Guru Bangil ini bahari sidin orang Kampung Melayu, sekampung dua ulun di Martapura. Beliau dilahirkan tahun 1913. Benar sudah hidup bertepatan pada tahun 1334 Hijriah. Dari pasangan ayah beliau yang bernama Haji Muhammad Abdan dan ibu beliau yang bernama Hajjah Halimatus Sa'diyah.
Bagi yang tidak sempat berhadir karena ada aja di upload di YouTube ulun kayak biasa, Guru Hanif namanya, ditonton kawaja. Di malam ini di upload. Kalau di Ajama kan ulun upload malam ini. Di sini khusus malam ini di Musala Nurul Iman. Nah, gitu. Beliau adalah keturunan, ujar bahasa Matapura itu, pacucuan daripada datuk kita, Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikisahkan suatu kecil beliau mempunyai himmah, keinginan yang sangat besar dalam belajar ilmu agama. Nah, ini gitu gue. Ada dalam kitab Hasyiat I'anatul Talibin gue, nama kitabnya. Di situ ada ulama berkata, sahabat jiwa Abu Darda namanya. Jadi kata Abu Darda, kita manusia ini dua aja Pak, alimun wa muta'allimun. Yang pertama harus jadi alim. Karena tahu kita. Kalau kita kada alim, belajar. Artinya belajar kadang meninggalkan kewajiban. Begawi tetap begawi, kerja tetap kerja. Cuman tolong jangan terlalu ambisius kerjanya. Kerja boleh, cuman jangan terlalu ambisius. Maksudnya gini, kerja itu melupakan sholat, melupakan mengaji. Nah, itu yang dilarang agama, itu yang dilarang ulama. Kada baik buat diri kita, kada dapat siraman rohani. Di dalam tafsir dijelaskan kok, tafsir jalan lain, di jalan lain, bukan jalan lain. Namanya jalan lain. Di dalam tafsir jalan lain ada yang Allah berikan umat sebelum kamu wahai Muhammad. Yang dimana Muhammad, umat sebelum kamu itu umamil madiyah bahasa Arabnya. Umat yang masa lampau aku berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Sudah sehat, kaya, kuat pulang. Orang seperti itu guruai, orang sehat, kaya, berarti menjaga pola kesehatan. Malamnya gurih-gurih kada. Kalau orang pujar lagu Wali Ben, Abang Toyib, aku bukan Bang Toyib, itu orangnya lembur. Malamnya lembur, siangnya gurih. Tetapi sudah Allah Ta'ala berikan kesehatan, kekayaan, ini ditaksir bu. Begitu perlu menjelaskan nih. Bukan di Google, bukan Syekh Google, bukan Ustadz YouTube, apalagi ujal-ujal. Nah, ini ada kitabnya. Cari guru yang bersanad, yang jelas. Jangan yang kada jelas, kada jelas juga ilmunya. Kasihan dia. Jangan melihat sorbannya aja nang kayak ban Vespa juga Rudin. Sorban gana nang kayak ban Vespa digiling-giling. Nah, salah. Nah, tertawa sih dia. Ilmunya nol, sanadnya kada jelas. Ampun maaf, tukang urut banyak gue. Tukang urut banyak, tukang pijat. Orang Matapura kan nyapa tukang urut. Maaf, tetapi kalau bujur-bujur menguasai ilmu titik nadi ini nah, ilmu urut beda juga gue. Dua yang tukang urut yang asal-asalan. Oh, ikan ini sakit pinggang padahal kada dah. Kada tahu, kada ahlinya bujur kada. Nah, gitu juga ilmu nih, gitu juga ustad, tuan guru, kada ahlinya jangan berani-berani menyampaikan, jangan berani-berani menyampaikan ilmu. Kalau nggak ahli, nggak ahlinya. Gara-gara tadi kita kembali ke tafsir tadi, ini isinya berapa? 1922. Ulun jamak lah sholat. Jadi I'm sorry, berata, ampun maaf. Kalau mau imaman dia biasa ulun jamak takhir kena. Ulun baru datang tadi. Baru datang, mulai Samarinda ke sini baru datang. Sasat lagi. Gak ingat deh.
Aduh, untung ada sosok di rumah janda gitu ya, bahaya. Ada sosok di rumah janda. Dua kali belokan. Jong keduanya, mana aja kita belokannya nih. Alhamdulillah, aku sama bocil-bocil FF tadi itu, nah ada bocil-bocil FF. Iya di sini ya, musolanya alhamdulillah. Aduh, kenapa kan nih kalau alasan ke sini lah, ada juga. Cuma merasa kita tuh rasa marah aja gitu nah. Semalam dulu separah aja dulu lah. Ini rasanya ini kali mana dia nih. Di subuh lah ya, bujur juga. Nah, gara-gara kada bersyukur umat-umat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad tuh ada umat Nabi juga kada bersyukur, diberi Allah Ta'ala kekayaan, nyamannya sudah kesehatan, mana sehat, mana kaya, tapi kada bersyukur. Apa kada bersyukurnya? Kada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada beriman gue. Nabi datang, nabi-nabinya datang bawakan syariat, bawakan mukjizat, yang dimana syariatnya itu daripada syariat Nabi yang terdahulu juga, yang dimana Nabi datang itu nabinya pun daripada bangsa inya sendiri. Bahasa kita di ampun maaf aja kita bagai gaya aja. Bahasa kita ibaratnya nih di desa Liang Ulung ini ada nabi, nabinya tuh asal desa Liang Ulung. Iya, tak ada percaya. Padahal nabinya apa? Asal orang sini, dari bangsa kamu sendiri. Kebanyakan Pak di tafsir-tafsir dijelaskan Nabi itu diutus dari kaumnya sendiri, bukan dari perantauan, bukan. Iya, nah banyak cara percaya, banyak mendustakan Nabi. Itu Nabi Pak, apalagi ulama, wajar aja. Ada yang kata tujuh, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gue. Dalam kitab I'anatul Talibin, kitab fikih bu, orang mengaji tapi kada paham, Allah Ta'ala berikan 7 karomat, 7 kelebihan. Ini mengaji loh tapi kada paham. Kada paham nih 3 unsur Pak. Yang pertama ngantuk, yang kedua dasar kada pintar. Apa bujur itu? Ini kebanyakan dua lah. Yang ketiga emang dasarnya apa ya? Kada tapi tanggap di kita. Tapinya duduk hadir mengaji, Allah Ta'ala berikan 7 kelebihan, 7 karomat. Iya, diantaranya diampuni segala dosa-dosa kita selama duduk kita mengaji ini. Amin. Nyamannya diampuni dosa. Anak ML, bocah-bocah MF, nah belajar duduk mengaji, belajar Yasin dihafali. Sudah Tuhan itu sudah babini kali. Udah tahu ibu sudah babini ini kayak aku nah. Keanakan babini, anak baca kitab sayang. Nah, apa? Ngalih. Mumpung belum masanya, bini mata kurang. Mumpung belum masanya, bujur-bujur dulu. Jarum mata pura itu artinya ikam bahimat. Jarum mata pura apa? Himmah. Di guru panggil nah, masa kecilnya rajin. Jangan guru yang ajan. Nih ikam ajan, nih babujangannya ajan berambut. Dalam kitab hadis Al-Jami'us Shaghir, siapa yang ajan 7 tahun masuk surga? Siapa yang ajan 7 tahun berturut-turut sanggup lebih ya? Allah Ta'ala tulis baginya bara'atan minan nar. Oh guru, kalau sudah kada masuk neraka kemana lagi? Surga. Ilahi lasdulil firdausi ahla ya wala aqwa lanaril jahimi fahabli taubata wa'ufir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Abu Nawas melolocok dua Allah dia locok saja. Ya Allah, ulun kada pantas di surga, cuman ulun kada kuat tuh api neraka. Ulun dia oleh kada pantas di surga, cuman kada tahan masuk neraka. Awalnya gitu, pesokan ya ulun surga. Abu Nawas banyak ya kisah Abu Nawas nih, cuman waktunya kada cukup. Kita ini kada berkisah, kita ini belajar. Anak berkisah tuh OPJ nonton hari
stand up comedy Kompas TV itu pakai sah dia. Jadi hati-hati, undang guru itu jangan banyak kesah, banyak belajar. Apa yang kita mau boleh juga ada. Ulun jauh-jauh ke sini pakai sah aja lah apa-apa. Baik yang nonton YouTube ulun, dia pakai sah aja. Pian ke sini jauh-jauh, ada yang awak gegaringan, oyuhan tentang begawi itu ada gampangan. Maghrib di puncaknya lelah, insya Allah lelah menjadi lillah. Lah, bagi niatnya ada anak pembujang-bujangan bawai. Kapan lagi mengenalkan ilmu dua anak? Kalau kita meninggal siapa yang meneruskan? Siapa yang ngaji akan dikubur? Nih bocor-bocor FF ini pada Yasin. Nyaman juga Yasin. Makanya nyapa sampai habis. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sudah hafal Yasin guru tingkatkan lagi Waqiah. Tabarok itu tiga surah itu perlu. Abah Ulun bahari mendidik. Almarhum Tuan Guru Kiai Haji Hormansyah. Abah Ulun waktu ulun umur 6 tahun sudah mengharuskan anak tuh bisa baca Quran. 7 tahun Yasin harus hafal. Jadi ajaran seperti itu membekas dua anak menjadi amal jariah. Puluhan tahun anak itu baca Yasin gara-gara orang tuanya amal jari menjadi amal jariah doa kita boleh. Bukan amal jariah tuh membangun masjid musola aja, anak sorong di kawa amal jariah dulu, malah terus-terusan dulu amal jariah gitu. Pian nih kita nih bungul masalah agama, anak jangan bungul lagi pada kita. Paling kadang bisa membaca Yasin, kita dikubur karena anak membacakan Yasin. Kalau perlu talakin subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa. Qaharul ibadah bil mauti wal fana. Sama kaki itu tarikinnya. Kalau lain. Oke ya. Nah, itu kisahnya tak. Nah, gara-gara bisa baca Yasin, pian dikubur pakai nyetek aja jorong mata berat, santai lah, tenang dikubur. Anak tiap malam mah dia Yasin. Kita ini alus sunnah habis kisah sudah. Habis kisah. Baca Yasin kada bisa. Anak halu di dunia aja, pian majinnya sumpah yang kadang-kadang kada sembahyang. Zuhur asar pagi isya subuh yang sembahyang maghrib aja. Opo iki dia Gus Samsudin. Tenan dia. Opo iki? Dia iki. Nah, dia malaikat ini yang masuk neraka, kasih bungol gini. Nah, minta doa Allah masuk surga. Bigori hisab. Ada orang dalam, bagian apa di surga itu ada kaplingan, nggak sudah disediain. Bujur-bujur sudah. Ini karena anak kalau bisa baca Yasin, pian meninggal anak ke kubur pian membawa MP3 surah Yasin. Dinyalakan di kubur. Suara ulun kan disetel dinyalakan di kubur baca Yasin. Guru, kita memperingati mengakit pohon guru besar ini, artinya kita memperingati juga, artinya kayak apa sih kita juga meninggalnya karena dan apa sanggup kita dan apa yang cegah kita sanggupi kita tinggalkannya apa? Jujur kan? Kita sekali-kali ingat mati. Orang kan biasa berorocok, tapi kita sambil ingat mati apa juga sambil berorocok. Lihat umat-umat Nabi yang Nabi terdahulu gara-gara kada beriman aja doa Allah, padahal sehat diberi Allah. Aqainahumus sihhata. Kami berikan ya Allah kesehatan dan kekayaan, tapi mereka kada beriman doaku. Akhirnya Allah Ta'ala berikan mereka azab waktu mereka tidur malam hari. Ayo, wahum kaya seurut kureh. Yang bahayanya itu ditafsir ulang, mereka itu kada tahu azab itu turun. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW diselamatkan Allah. Artinya azab-azab bahari itu dua yang kada ditampayakan lagi karena Allah sayang dua Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kena pembahasannya lain tema
di bulan depan. Ini masih bulan kalau penceramah pintar gitu Pak temanya tuh sesuai bulan. Maulah masalah Nabi yang dibahas masalah kematian salah. Ada tahu apa masalah Rajab yang dibahas masalah Ramadan salah. Orang pintar orangnya, bujur nah, orang pintar orangnya tuh orang pintar tuh Rajab. Saban, haul. Jadi luar biasa guru bangin ini. Mulai kecil tuh Allah Ta'ala sudah tampakkan karomahnya, kelebihannya melebihi daripada kekanak-kekanak seusianya. Kekanakan seusianya asik bermainan, main keleker, jangan orang main kelereng, main kelayangan, layang di sini. Macam-macam. Tetapi guru bangil pada saat itu asik belajar aja. Asik mengaji, belajar, dididik oleh orang tuanya. Akhirnya beliau usia 15 tahun. Waduh, waktunya ini. Waduh. Iya dong, terus kita kata nih ulang hati gara-gara kepala waktunya dikit lagi. Kita terus sama sedikit ya kan. Enak abut ketua kita. Ketua ajaman. Habis isol dia ajaman. Habis dia ajaman. Subuh dulu di masjid Uhuwah ada sudah beritanya? Ya sudah. Abut ketuanya nelpon. Di mana guru dia? Orang kan aktif HP, orang ini malas aktif HP. Kadang juga guru yang malas tidak. Bawa tenang aja guru yang ada. Dia malas nih. Lagi sana. Paling melihat foto binin bunga situ aja waktu dia pakai HP itu. Malas main HP nih. Ini ya Allah, ibu-ibu ama-ama. Nah, selfie. Jeng besti. Ya Allah ya Rabbi. Ingat-ingat sudah bawa tanah sudah umur bawa tanah sudah banyak kelibat aja Nah, ketawaan. Baca Yasin, baca salawat, banyak apa ngalininya. Ini kita mahawali orang alim, artinya kita mudah-mudahan juga kita dipanandui sidin, kita dikiau sidin, kita dipanggil sidin. Oh ini saksi nih. Oh ini kan bisa mahuli aku tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini kita semua dicatat Allah ini. Allah Maha Adil. Kadada yang sedikit pun miskola zarroh, biji sesawi yang kecil pun kadada ditinggal Allah pahala kita dan dosa kita. Mudahan kita kebanyak pahalanya pada dosanya. Sudah hanya menggawi yang kadang-kadang nih. Ketujuh menjablay sudah. Ketujuh main gardu yang kadang-kadang sudah. Main dum yang kadang-kadang sudah. Silakan ya main kartu yang kadang itu kan kartu tuh kan macam-macam ulama guru pendapat. Ya ada pendapat makruh. Cuman sesedangnya aja. Ketujuh mojok-mojok di pos ronda itu Nabi kita ketujuh. Ada di kitab itu Solihin halaman 619. Ayo biar di kitabnya. Udah di kitabnya. Biar menggawi ada kitabnya lah. Ulun nih pada IPN ada kitabnya halaman lagi. Riyadhus Shalihin halaman 619. Itu Nabi itu menegur sahabat, apa ikan mojok-mojok di pinggir jalan mengganggu orang lewat. Jadi dia sahabat, ya Rasulullah kami ini mulai hari ke ini sudah. Ini sudah ketujuh lah kita mojok-mojok biasa kalau mojok-mojok mabar, ya bagian mojok-mojok yang mabar. Dudukan di pinggir jalan, separuh jalan dudukan. Biasa anak muda. Itu di tengah Nabi sebenarnya. Nah lalu Nabi itu tatkala sahabat menjawab, Nabi memberikan solusi. Ya udah jadi Nabi silahkan kamu duduk, tetapi berikanlah yang lalu itu akan jalannya. Lawan mata dijaga jalan Nabi. Lawan amar ma'ruf nahi mungkar laksanakan. Kalau kau melihat sesuatu kemungkaran, kalau orang harus sembahyang ditagur sholat. Nah sangguplah hikam jalan Nabi. Kalau sanggup seperti itu silahkan kalian duduk seperti ini. Nah, jauh kita kadang kawal gitu, malah kita dudukkan gitu, pinian bungas ditagur, nah, besiul macam-macam. Nah itu yang dilarang Nabi, yang dilarang Nabi. Nah, ganarnya kulitnya juga ganarnya ya. Nah, ujur nih banyak antara kian, dia punya dudukan sudah. Itu dilarang Nabi itu. Jaga pandangan, bukan jaga pandangan menutup itu kan. Kita yang berpaling. Inya begini ada perlu yang aku maaf bertutup ikan ada perlu lakiannya perlu menjaga mata
Bukan biniannya, lakiannya yang perlu menjaga mata. Justru perlu ini. Ini ulama mau makan sunnah ada juga. Yang wajib ada juga, sunnah ada juga, artinya hilang. Itu di mata Quran itu ada yang ini. Ini ulun kalau begini. Sudah. Yang penting kita menjaga, kita nasihati, ini kita bisa menjaga diri juga. Baju jangan kantak benar, mata-mata ganal, seraba ganal bisi, seraba kantak, seraba double sis bisi, taliur kamang, taliur kai, terajak yang listrik kai, kegoda iman kai, pian jauh yang salah kue, olah dosa, pian tuh kalanya baju yang gobor, yang mata pura kalau gobor, artinya karena kelihatan bentuk tubuh tuh nah, nukar baju syar'i yang baju syar'i. Di berkerudung tapi seksi benar, nah kelihatan, belakangnya di kelihatan. Apa biasanya gitu? Ya kamu buka aja sekalian dah, tanggung gitu. Nyata kita nonton film porno gratis ya lah, kelihatan, mulai dosa kayak gitu. Nah waktunya pakai apa nih pak? Iya. Gitu terus kita, ulun tua aja belum lah dia, coba cari mana namanya. Jadi beliau sekolah di pondok pesantren Darussalam Martapura. Ulun bahari sampat jadi guru bantu di pondok pesantren Darussalam Martapura selama 5 tahun. Guru bantu tuh pak maaf ada gaji. Karena jadi guru bantu lain honorer. Honorer itu ada gaji pak. Yang kamu jadi guru masa nih guru bantu. Yang orang bahasa kita pak berkhadam. 5 tahun udah sampai dulu mengajar jadi guru Darussalam Martapura. Nah di situ guru panggil ini sekolah kada lepas pokoknya Kalimantan ini Kalimantan biar kemana aja tak kuning pasti ada alumni Darussalam. Nah ya gitu kan itu berkahnya Darussalam, bukan menggalakan kota ulun, ini kenyataan. Mangga kalau manis jangan didustakan pahit. Masa kalau mangganya manis, jujur kada? Di daerah dia terkenal mangganya manis. Daerahku mangganya manis, bukan kita tapakhur, bukan kita iftikhar, bukan kita kibria, bukan kita membanggakan, bukan kita sombong. Emang dasar sesuai fakta juga gitu loh. Kenyataan Nabi Muhammad SAW bersabda, aku jar Nabi penghulu seluruh para nabi. Emang dasar kenyataan, bukan Nabi itu sombong pada itu. Dasar kenyataan. Soal bulan Maulid, banyak aja tamu kesini kan. Cuma kalau pian anak maulud kena, kalau tahu lagi nak ulun camuh lagi matur jadwal, camuh lagi, nah bisa aja kena. Mungkin ujung-ujung kalau kena terakhir. Tenang aja kita santai aja. Keberau gagal nih, karena siap bagian sana. Jauh bener berulah. Nah itu. Tapi Pontianak diskusi masih nih. Ada kali Pontianak malah sayur. Kalau ini orangnya ketujuh bawa petualang gue. Mencari binian bunga sambil kan berpetualang. Mencari yang anu ya petualang. Kita ada pian pae amalan panjang umur. Di kitab Riyadhus Shalihin halaman 183 atau 184. Nyaman di dulu. Rancak-rancak silaturahmi. Ulun kesini niatnya silaturahmi pae. Bukan niat macam-macam. Bukan niat mencari duit, kamu di guru dina. Ada kalau bertarget ada dana. Jujur, ulun 11 tahun dakwah kada bisa meminta-minta orang. Bahkan dibunguli orang ngecek jawab benar. Dibunguli orang ngecek jawab, kada dibalik gitu. Jujur, ada masalah ulun. Ulun niat apa? Silatur, mudah-mudahan nih ulun ibaratnya kita berdatangan ya silaturahmi ini kita di silaturahmi kadang-kadang. Nah silaturahmi cuman dalam lingkup menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita lihat silaturahmi ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, lancarkan rezeki kita. Jadi nyamannya amalan panjang umur itu silaturahmi, apa lagi beelang-elang wadah kekawanan. Parut kanyang dimakani kawan. Panjang umur sehat. Ada kitabnya Pak ya. Jadi orang yang ketujuh silaturahmi itu panjang umur dia. Nanti kawan pian ketujuh meelangi sanak keluarga yang jauh-jauh sampai ke Palangka, sampai ke Kalbar, lihat di sidin panjang umur.
Kada berdusta kitab tu menulis ulama tu kada berdusta. Ambilannya dari sampaikan Nabi juga. Nah, sudah tahu lah. Cuman silaturahminya karena Allah. Karena Allah. Jangan karena kawan tu berduit daerahnya gurai. Kada berduit kada ada juga cintanya. Kada daerahnya. Nah, nyinggung bulan gurunya aja. Kada ada nyinggung, kalau nyindir aja. Kalau kada nyinggung nyindir aja. Matang-matang kawan ada bisi anak kebinian bungas rajin melangi atau bisi adik bungas coba urut kami kan dari pada pura bisi kawan dan adiknya bungas ada mana kami pada-padanya jadi rebutan di kelas dah. Oh kakak ipar aja tapi mana hari pegawai kau kawan jangan gitu artinya benar-benar kawan kita ikhlas lillahi ta'ala kawan kami disampan ditinggalkan kendaraan NMAX kemarisan ban tinggalkan masalah lo dari tablo aja wah bungul mana kawan gitu harus jadi kawannya lagi kan gitu itu harapan senang aja kawannya susahnya kan sama kawan nih cukup aja sudah kita mendengar manakib guru bangi kalau kita jelaskan sejelas-jelasnya sedetail-detailnya umum guru lato sok guru kada terhingga ini tapi yang penting kita tahu hikayatnya oh ini kah orangnya nah lalu sini umur 15 tahun beliau berangkat pergi ke Makkatul Musyarrafah pergi menuntut ilmu ke Mekah. Ulun ada air kena tolong dengarkan ulun tiupkan penerang hati lawas lagi membacakan lawas semenit lagi hadiahnya 15.000 sedikit kadanya membantu majelis ulun kalau kalian bawa duit karena dua guru saya ini ilmu hadiahnya untuk sedikit kadanya membantu majelis ulun di Martapura karena majelis maulid Rasulullah Martapura ini ada 50 aja botolnya udah habis 50 aja botolnya ambillah penerang hati ini airnya penerang hati jadi buat ke galon atau biar langsung minum bagus lagi bismillah minum pak biar dibaca akan tuan guru kalau bismillah karena mau juga biar bismillah minum mengatakan ini penerang hatinya bukan sikap kawin kada penglaris kada ini penerang hati kalau baik untuk semua jawabannya untuk semua niat kada ini khusus penerang hati yang ketujuh penyarikan malas ibadah insya Allah dengan berkah ayat Quran membacakan insya Allah nah itu jadi silakan ambil karena berbatas boleh 1 boleh 3 ambil boleh silakan ini jangan menunjukkan habis ini turun ke al-jamal habis ini nah. Gampang aja ambil aja pian karena bayar nih sini dimana aja urusannya cuma jangan awas bro besok boleh juga lu boleh sama Rita saya turun ke Pantai Pura lagi itu utang pakai kredit sampai banyu guru ya pakai kredit juga kira baju ya pakai kredit lah salah mobil pakai kredit sampai baju pakai kredit juga ya Allah ya jadi Sidin menuntut ilmu di Makkah selama 15 tahun guru bersama sepupu Sidin yaitu pimpinan Darussalam tempo dulu. Makkah saat itu masih dikuasai oleh guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sama sekarang bola kiranya. Lihat tidak kuburan Sayyidah Khadijah istri Rasulullah. Saduna fid dunya apakah baca-baca Fauzuna fil bi Khadijatul Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijatul wa Fatimah az-Zahra bahari kurang Sayyidah Khadijatul Kubra itu istri Rasulullah. Bahari Siti Khadijah itu kuburannya itu kubah ganal pada kubahnya. Setelah dikuasai Wahabi hancurnya kubah itu. Lalu dipadahkan kepada generasi yang akan datang yang muda-muda nanti. Kada berkembang-kembangan kuburannya, kada kubah-kubahan bini Nabi loh ya. Padahal akarnya juga bumuli kita bangka manipulasi otak kita lo nama kata. Paham kan kata? Nganga biar ini. Bahari pekubah. Lalu dihancurnya. Pas sudah dihancurnya, selang beberapa tahun dipadahi 2 orang yang pendatang. Nah,
kuburan Sayyidah Khadijah karena buku bahannya, padahal di bumalinya. Inya menilai yang masa sekarang bukan masa lalu. Jadi Ahlussunnah itu kan ada yang salahnya berarti habis kisah sudah. Di saya Wahabi tahun 30-an tuh Pak, 40-an dihancurnya berarti kubur Nabi nya belum lagi hendak kayak kubur Nabi itu diratakannya dua tanah. Bungul mana? Ada kawe juga hendak kayak gue dikit lagi. Cuma Allah memelihara kubur Nabi nya lagi dia itu kalau ya kubur yang lain habis. Sayyidah Khadijah loh istri Nabi habis dia babatnya kubahnya. Ada bersisa lagi kubahnya. Itu bungul kan ada kah? Jawab yang lihat di YouTube pemakaman di Mekah. Nang kaya menimbai binatang. Bujur. Ini Wahabi yang ngurus. Wahabi yang ngurus. Kita ini berdasarkan hadis Nabi, pandangan ulama sesuai memuliakan orang walaupun sudah telah tiada, dirangkul, bujur kada boh, ditabuk tanah supaya napa? Menurut penelitian dokter ilmiah supaya bau busuk pada keluar. Karena kita daging kan, kita ini sudah lawas mengendap bau, biasa aja bukannya bau busuk kan azab kan. Ini Ahlussunnah ini ada salahnya gue, ada salah. Namanya salah tuh otak kita, salah pemahaman, salah pemahaman tuh jodoh kuburan sahabat Nabi kalau sudah berubahnya, jujur pada hulunya dulu, para pendahulunya dan dahulunya dulu yang maha berubah, lalu dipadahi karena berubahnya, kenapa ada tuh kalau pengen berubah, harap pada bini Nabi, tuh pian dibungulinya, pian dibungul. Hati-hati dicuci otaknya harus kumpul bahari kami belajar dicuci otak. Baru kekanakan bari karena paham apa aja kurus kumpul bahari itu dicuci otak. Daging berkilo isirinya kegayaan. Kayaknya daging berkilo itu bagian apa lah jablay. Daging berkilo dicuci otaknya ada hati kita. Iya, ampih karena baca Yasin, ampih maulidan, ampih tahlilan padahal bujurnya beratang. Padahal kita selamat berdatang dunia akhirat. Terakhir sudah jamnya Pak, belum abut kena ketuanya, madam. Gagal lu dibawa nomor HP Bang ini. Kalau kan nama HP biasanya. Jadi mata, hiburan apalagi gini tinggal taruh sama tahunan. Nah, jadi Guru Bangil ini meninggal tahun 1989. Ulun apa aja. Ini teksnya ada. Ulun bukunya ketinggalan, maaf. Padahal mantai dulu ngisi di Masjid Islamic Center Samarinda. Silahkan buka YouTube-nya ada. Tadi karena buku juga bukunya ketinggalan, bahan cat tolak. Buku manakibnya ketinggalan, jadi ulun minta potongan 2 ayam. Jangan ayam. Yang potongan yang dipotongan dikirimnya WA. Ya nih sama aja nanti manakibnya aslinya bukunya. Jadi Guru Bangil itu meninggal kada salah kurai. Iya bulan gini, bulan Safar, malam Selasa kada hilap jam 8 tahun 1989 dalam usia kada hilap 78 tahun. Beliau meninggalkan 3 istri dan 27 anak. Guru Bangil banyak isi anak, 27 anak. Yang masya Allahnya gue ibu kalau dengarkan. 27 anak Guru Bangil ini dari 3 istri alim semua gue. Ini kaum ulun ada patuhan ulun ada anak Guru Bangil alim semua. Jadi teori bahari itu ada salah. Bagus orang alim yang banyak di sini, jangan paman becak, maaf. Orang alim banyak di sini, banyak keturunannya soleh, soleha, bujur pian, ajib. Ini Guru Bangil banyak di sini. Anak 27 alim, soleha, ajib. Jadi karena putus ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan al-barakah doa kita berataan. Habis ini tolong beri waktu ulun dulu membacakan ini. Kita baca tahlil dulu, habis itu ulun bacakan pelang hati, baru ambil. Uangnya ini bisa anak buah ulun langsung diserahkan. Hadiah 500.000, sedikit kadanya membantu majelis maulid Rasulullah di Matapura punya ulun. Mudah-mudahan berkah pian berataan. Kalau ada salah mau dimaafkan, mari kita baca tahlil sebentar. Wallahu dan qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah